berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Yang kami percaya, kami punya Bapa yang baik, kami punya Bapa yang setia, yang anugerahnya dan kemurahannya tidak pernah berkesudahan bagi kami, dan rahmatnya tidak pernah ada habis-habisnya. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Kau jadikan, Kamis tanggal 6 Februari 2025. Terima kasih kami boleh menikmati kembali satu hari karena kemurahan-Mu. Dan kalau kami boleh melayani Tuhan, kami boleh beribadah pagi hari ini, kami berkata dengan tulus dan jujur dengan penuh ucapan syukur. Semua yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini adalah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami habiskan ibadah Morning Grace. Semua kami yang hadir dalam ibadah diberkati Tuhan. Setiap saudara-saudaraku yang boleh bersama-sama
memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami merenungkan firman Tuhan, semuanya beroleh berkat yang terbaik dari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk beribadah, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, 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 amin. Selamat morning. Ya, selamat pagi semuanya saudara-saudaraku ya yang sudah hadir di dalam Morning Grace. Kita berada kembali pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Selamat pagi buat Kak Bar Simbarus, Pastor BE, selamat pagi. Kemudian juga Kak Arai Susialina. Shalom Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya macam-macam ya, ada GBU, God bless you. Ada TYM, saya baru baca nih TYM, Tuhan Yesus memberkati ya. Lucu-lucu saudara, jadi itu membuat saya bisa senang setiap pagi, setiap kali bertemu dengan saudara-saudara itu selalu ada hal yang unik, ada hal yang indah yang membuat saya sangat diberkati. Ada TYM, selama ini kan kita kenalnya kan GBU ya, ya TYM, GBU, kemudian TYB, TBK atau apa pokoknya. Ini baru kali ini saya baca nih Kak Arai. Ada TIM, Tuhan Yesus memberkati, amin. Kemudian juga Kak Dona Marpaung, selamat pagi di Jakarta Selatan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari tim yang menopang Morning Grace dan Pondok Daud ya. Sekali lagi thank you buat Kak Ika Paijo. Shalom Pak Pendeta, sehat selalu, amin. Sudah berapa hari ini gak muncul dirimu kakakku? Ya berapa hari rasanya ya. Kemudian Kak Selo yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kasongan. Selamat bergabung. Kemudian juga saya pertama kali ke Kasongan itu waktu pas ngantar ibu Wagem ke, bukan ngantar, kita berkunjung ke puskesmas yang ada di Kasongan karena kebetulan ibu Wagemnya bertugas di sana ya. Selamat menikmati. Kemudian juga ada Kak Megaria, Kak Mega yang ada di Bandung, Tuhan berkati. Kemudian juga saya menyapa Kak Amel di Jakarta Timur. Thank you sudah menjadi bagian dari tim Morning Grace dan Pondok Daud. Kemudian Kak Ririn AL, shalom Pak, selamat pagi, Tuhan berkati ya. Sehat semua Kak Ririn ya. Kemudian Kak Rika 88 ini sebagai komandan. Rika 88 Simamora adalah komandan dari seluruh rekan-rekan yang membantu di pelayanan. Saya menyapa Kak Sinta Sitompul, Tuhan memberkati ya. Kemudian juga di kok Ganda Mekar sih, Kak Juni Setiati, selamat pagi. Kok saya jadi lupa? Bukan di Ganda Mekar. Ada-ada aja lah kemudian ya. Kemudian juga selain menyapa Kak Duyani Saputro, selamat pagi. Juga ada Juliana Nainggolan. Amin, Tuhan berkati. Kakakku, gimana kabarmu di Bandung? Kak Ros Pakpahan. Ya, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan ya. Kemudian juga saya menyapa Kak Pis yang ada di Malaysia juga, thank you sudah bergabung. Kak Kartini, selamat pagi, salam support, thank you, Tuhan berkati untuk kehadirannya dan menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi saya. Saya seringkali berkata begini loh teman-teman, ketika saudara hadir di ibadah itu sudah menjadi berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu bukan saya yang memilih ya. Kalau saudara boleh beribadah pagi hari ini sama seperti tadi, semua karena anugerah Tuhan ya. Kalau saya boleh memberkati, boleh dipakai jadi berkat, boleh melayani, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga percaya ketika saudara ada hadir di Morning Grace, hadir di Pondok Daud, saya katakan itu juga anugerah dan sangat menjadi berkat yang luar biasa bagi saya ya. Kemudian Bang Andre, thank you sudah bergabung. Kemudian juga saya menyapa Kak Dorsina Adrianus yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Tetap sehat kakak ya, jaga kesehatan, jaga pola makan, semua diatur dengan baik. Kemudian juga Pinem Kutanari, selamat pagi. Kalau nggak salah Pinem Kutanari ini rasanya ada artinya loh ya. Ya, kayaknya bukan marga ini. Coba jelaskan kepada saya Kak. Kalau nggak salah Kutanari, nari itu nami hami kalau nggak salah ya. Pinem Kutanari, apa kita Hutanami kalau nggak salah, coba jelaskan. Karena saya dengar kayaknya nari ini bukan marga ya, kayaknya bukan marga ini. Kalau nggak salah ini Pinem Hutanami kalau saya nggak salah. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Kemudian Kak Eni, selamat pagi di Nusa Tenggara Timur bersama dengan Kak Dorsina Adrianus, juga Kak Ina Bula.
Ada beberapa rekan yang tinggal di Nusa Tenggara Timur ya, selamat pagi. Dari Kalimantan Utara, selamat pagi, shalom kakakku Kak Dara. Selamat bergabung kembali dan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya menyapa juga kakak Nov. Nov ini Novi atau Novina ya, karena nama Nov ini panjang. Ada Novi, ada Noviana, ya ada Novena. Jadi saya berharap saya tidak salah. Mungkin saya anggaplah yang paling banyak dan yang paling gampang diingat, Novi. Kemudian selamat pagi buat Ibu Joyce yang ada di Denpasar, Bali. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Selamat bergabung juga buat Suryani 2309. Ya kalau saya lihat kayaknya ini di Jawa Timur ya Kak Suryani ya. Jawa Timur kah betul tempatmu? Kalau saya melihat beberapa VT-VT-mu sepertinya engkau tinggal di Jawa Timur. Kemudian Mama Ana, selamat pagi dari kota Manado, Sulawesi Utara. Selamat bergabung. Salah satu kota yang belum pernah saya kunjungi di Sulawesi Utara adalah di Sulawesi adalah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Ya, ada dua yang belum. Ya, Sulawesi Barat sudah, Sulawesi Selatan sudah, Sulawesi Tengah sudah. Tinggal dua ini yang belum, Utara dengan Tenggara yang belum ya. Berharap next saya bisa mampir ke Manado. Lina di Medan 50, selamat pagi, shalom, Tuhan berkati juga buat Sinta Sitompul. Selamat pagi juga Charles Dayak ya. Charles Dayak ini ada panjangannya ya. Charles Dayak Uda Danum, selamat pagi. Kemudian Esther 2018, Kak Rusiati juga selamat pagi. Angelik, selamat bergabung dari Ambon, Maluku. Ya Maluku itu ada dua, ada Maluku dan Maluku Utara. Dua provinsi sekarang ya. Romauli Malau, selamat pagi. Juga saya menyapa Kak Ana Sitepu, selamat pagi teman-teman. Sehat dan bahagia pasti ya. Hari ini bahagia. Denpasar sih nggak terlalu panas, tapi juga nggak hujan. Cuma ini awannya sedikit berbentuk. Mudah-mudahan kemarin panas banget tuh saudara. 36 derajat ekstrim. Setelah berminggu-minggu hujan tiba-tiba muncul panasnya luar biasa ya. Kemudian juga selamat pagi buat Kristina. Selamat pagi dari Pacitan. Pacitan itu Jawa Timur. Ya selamat pagi Kak Kristina. Kemudian juga saya menyapa ya mana nih kok kelewat ya. Sebentar. Ya. Kemudian juga saya menyapa Kak Barsim Barus KMM yang ada di Jakarta. Selamat pagi. Juga buat semua teman-teman yang hari ini sudah bergabung. Kak Tirsa, selamat pagi, Tuhan berkati. Dan juga buat semua yang sudah ada di dalam ibadah Morning Grace. Mari siapkan hatimu untuk kita terus berkata kepada Tuhan dengan penuh keberanian, dengan penuh kepercayaan. Tidak ada pengharapan lain kecuali di dalam Tuhan. Tidak ada kepastian pengharapan melebihi apa yang kita terima dari Tuhan. Tidak ada sumber pengharapan yang pasti menggenapi semua rancangannya sempurna di hidupmu melebihi rancangan Bapa yang baik yang mengasihimu. Ayo naikkan pujian ini dengan ucapan syukur. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Amin. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah mereka yang menaruh harapannya, yang berkata kepada Tuhan, tidak ada sumber pengharapan di dalam hidupku, tidak ada sumber pertolongan sepanjang hidupku melebihi kepastian yang aku terima dari Bapa. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Katakan, pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan hanya kepadamu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Saya rindu saudara menggenapi firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Saya sangat rindu firman itu menjadi cara hidup saudara dan saya, dan kita lakukan dengan sadar. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, bersyukurlah dalam segala keadaan, apapun yang sedang diizinkan oleh Tuhan terjadi, tetaplah mengucap syukur. Memang saya berkali-kali katakan gak selalu mudah ya. Kadang-kadang pikiran kita bisa pengen bersyukur, tapi hati kita berkata aduh. Kadang-kadang kesadaran kita menyadari betul bersyukur itu adalah sesuatu pola hidup yang sangat disukai Tuhan. Tapi di sisi lain kadang-kadang jiwa kita nggak bisa sepakat. Kenapa? Karena pergumulan, karena keadaan, karena situasi. Tapi mari belajar bahwa apa yang dikatakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukur, bersyukurlah senantiasa, mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi tetaplah bersyukur. Kalimat berikutnya, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Saya berkali-kali sampaikan, tanda orang percaya Tuhan itu baik, tanda orang percaya Tuhan itu setia, tanda kita percaya Tuhan itu menggenapi, tanda kita percaya Tuhan pasti menyertai, tanda percaya bahwa kita punya Bapa yang sangat luar biasa baik, mengasihimu, menjadikanmu mulia dan berharga, adalah dengan bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ya. Jadi ketika saudara dan saya bersyukur, itu adalah salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan dengan segala keberadaannya dan apa yang Dia sanggup kerjakan di hidupmu. Maka akhirnya saya mengerti iya ya. Dan yang kedua saudara, kenapa kita bersyukur? Karena memang gak ada lagi yang perlu kita kerjakan, karena seluruh kemurahan Tuhan, seluruh kasih Tuhan yang besar itu sudah, dalam bahasa saya yang paling sederhana, semua kasih Bapa yang besar itu sudah dicurahkan, dilimpahkan, dilimpahkan, ditumpahkan dan dianugerahkan kepada saudara dan saya. Jadi ketika kita ini sudah menjadi orang yang sangat dikasihi, dan yang mengasihimu adalah Bapa yang sangat baik,
Gak ada lagi yang perlu kita ragukan, kita takutkan. Memang akan ada perjalanan, akan ada proses, akan ada perjuangan, tetap akan bekerja, tetap akan berusaha melakukan segala sesuatu. Tapi ada hal yang membedakanmu dengan yang lain, karena engkau adalah orang yang sangat dikasihi oleh Bapa dan kasih karunia-Nya berlimpah atasmu. Maka yuk saya mengajak Anda mengucap syukurlah senantiasa. Bersyukurlah selalu. Ya kan kita sudah nyanyi. Bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Betul gak? Dan kita sudah belajar 1 minggu lebih bagaimana firman ini tergenapi di dalam hidupnya Rut. Gak pernah ditinggalkan sebagai Bapa yang baik, gak membiarkan sebagai Bapa yang baik, gak pernah meninggalkan. Mari saya mengajak Anda mengucap syukur. Pak BI, Pak BI, nggak mudah Pak, ngerti. Pak BI nggak ngerti sih, saya pernah ada, sudah melewati, bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Dan semua ini untuk membentukku supaya ku hidup mengerti, mengenal semua rencana-Mu. Kan kita nyanyi, ayo dong. Yang kita imani, yang kita percayai, dikerjakan dengan iman. Kan saudara dan saya nyanyi, semua ini untuk membentukku, untuk mengenal-Mu, untuk mengerti-Mu, supaya ku hidup sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Apa coba berikutnya? Coba berikutnya apa kata-katanya? Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya. Nah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Anda tahu, perjalanan Rut sampai pasal yang kedua menjelang akhir seharusnya menjadi sebuah contoh, sebuah renungan firman, sebuah mahakarya Tuhan, sebuah campur tangan Tuhan, sebuah cara Tuhan dalam tanda kutip mengintervensi seluruh rencana rancangan yang ada pada hidup Rut untuk mengalami hal-hal besar yang saya yakin Rut gak pernah terpikir Tuhan akan bawa dia pada situasi yang seperti itu. Dia percaya kemurahan Tuhan, iya. Makanya dia bilang, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Dia percaya mujizat, percaya. Dia percaya tangan Tuhan, iya. Dia percaya kesanggupan Tuhan, yes, saya yakin dia percaya. Maka kenapa dia berkata kepada ibu mertuanya, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Tapi saya sangat yakin betul Rut gak pernah terbayang dia akan dibawa oleh Tuhan. Dan imannya, kepercayaannya, keteguhan hatinya, pilihannya kepada Tuhan tidak dia sangka akan dibawa dengan warna dan cara yang seperti itu. Saya yakin dia percaya Tuhan baik, iya. Dia percaya Tuhan sanggup, yes. Dia percaya Tuhan mampu, pasti. Tapi saya berani pastikan Rut gak pernah terbayang kalau akhirnya Tuhan akan membawa hidupnya menggenapi imannya. Tuhan membawa hidupnya menggenapi keyakinannya, menggenapi pilihannya, menggenapi keputusannya untuk percaya Tuhan dengan risiko yang sangat ekstrim. Saya yakin dia gak pernah terbayang sedemikian indahnya Tuhan membawa Rut mengalami rencana Tuhan yang sangat amazing.
Maka kenapa saya katakan ayo bersemangat. Kita kan sudah nyanyi tadi. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Ayo. Jadi ketika saudara membuat pilihan seperti Ruth, aku memilih percaya, kan kita sudah belajar minggu kemarin. Seberat apapun, serumit apapun, sesulit apapun, sekomplikated apapun masalahmu, tetaplah berkata, aku masih punya Tuhan. Nah, begitu kita putuskan dan percaya aku masih punya Tuhan, ayo kita jalani dengan ucapan syukur. Kita lalui dengan hati yang percaya. Kita lewati dengan penuh pengharapan. Kita selesaikan dengan nyanyian ucapan syukur, nyanyian iman, deklarasi iman. Berdiri teguh dan jangan goyah. Tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, orang-orang yang percaya itu nggak statis, nggak diem, enggak. Tanda Ruth percaya dia punya kemurahan Tuhan, dia bekerja. Tanda dia percaya Tuhan itu baik, dia lakukan sesuatu. Tanda dia percaya Tuhan menyertai, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Tanda percaya Tuhan pasti memberkati, dia lakukan dengan segenap hatinya. Maka kenapa saya katakan orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan enggak boleh malas. Jangan malas belajar, jangan malas mencoba, jangan malas berusaha, jangan malas melakukan sesuatu dengan apa yang ada padamu yang bisa dikerjakan di hidupmu. Do something, lakukan sesuatu, karena kau tidak pernah tahu pada bagian mana Tuhan akan membawamu mengalami rancangannya. Saya bolak-balik katakan, saya keras dengan ini. Saudara dan saya yang hidup dalam kasih karunia Tuhan gak boleh malas. Gak boleh. Jangan berdalih Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Iya, orang itu tidur setelah mengerjakan semua dengan maksimal. Enggak tidur semalaman, tidur seharian dari terbitnya matahari. Kayak lagunya Mbah siapa dulu tuh? Bangun tidur, tidur lagi, tidur, bangun, tidur lagi. Yang begini-begini gak akan beroleh penggenapan kemurahan Tuhan. Dia percaya kasih karunia, iya. Dia percaya kemurahan, iya. Tapi gak melakukan sesuatu, engkau gak akan pernah melihat kemurahan Tuhan. Bukan soal besar, bukan soal hebat, bukan soal banyak yang bisa kau kerjakan. Tapi soal Tuhan akan memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Maka firman Tuhan berkata di kitab Amsal, izinkan tangan kananmu bekerja di pagi hari, izinkan tangan kirimu bekerja di sore hari. Entah yang kanan kah yang berhasil, entah yang kiri, entah dua-duanya sama baiknya. Ini mengajar kita, orang yang percaya Tuhan, yang percaya kebaikan Tuhan, yang percaya mujizat Tuhan, yang percaya kasih karunia Tuhan, yang percaya Tuhan menyertai, yang percaya Tuhan sanggup. Ayo please do something, lakukan sesuatu. Justru saya pengen melihat bagaimana Tuhan memberkati, melakukan mujizat di tempat di mana engkau bekerja dan melakukan apa yang sanggup kau lakukan. Ada terlalu banyak. Terlalu banyak. Salah satu contoh yang paling klasik lah. Yang paling klasik soal ilustrasi tukang tahu, tukang tempe. Ya. Ada satu orang tukang tempe, entah gimana ceritanya, tiba-tiba tempenya nggak jadi, baru setengah matang. Dan dia biasa jualan di pasar. Saudara, sudah hampir tutup. Kalau zaman dulu kan pasar kan ada jamnya sampai jam 10 pagi, dari jam 5 setengah 6. Udah hampir mau tutup pasar ini dagang. Kenapa? Tempenya belum matang. Jadi orang nggak akan ada yang beli, karena tempe ini dibeli biasanya untuk segera digoreng. Pulang dari pasar sampai di rumah dia akan olah. Tapi tempenya entah kenapa ceritanya nggak sukses, nggak berhasil tiba hari itu matang, belum. Dia udah putus asa, Tuhan laku nggak ya? Sampai last minute tiba-tiba ada orang datang kepada penjual tempe dan berkata, Pak, punya tempe setengah matang nggak? Kok iya bisa ada orang cari tempe setengah matang? Aneh. Ada dan dibeli semua. Dan setelah selesai transaksi, penjual tempe ini nanya kepada pembeli, Pak, kenapa bisa beli tempe yang setengah matang? Iya, saya mau beli, mau kirim kepada anak saya, keluarga saya di luar kota.
Kalau saya beli yang sudah matang, nanti sampai di sana mungkin udah nggak bagus. Tapi kalau saya beli yang setengah jadi, pas sampai di sana persis. Nanti raginya mengerjakan proses tempe itu untuk menjadi pas tepat waktu. Ya. Jangan biarkan tangan kananmu nganggur, jangan biarkan tangan kirimu nganggur. Entah yang kanan yang berhasil, entah yang kiri yang berhasil, atau dua-duanya sama-sama diberkati Tuhan. Orang yang percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat, do something, lakukan sesuatu di tempat di mana engkau biasa melakukan, atau dengan apa yang sanggup dikerjakan oleh tanganmu, dengan apa yang ada padamu. Tuhan itu sanggup memberkatimu dengan cara yang semua orang gak pernah bisa pikirkan. Sama, siapa yang sangka Rut akan ketemu dengan Boaz? Lakukan aja sesuatu dengan iman dan berkata, aku kerja hari ini, kasih karunia Tuhan menyertaiku. Kan Daud ngomong, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Ya, ini nasihat saya nih sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai senior kepada semua teman-temanku. Ayo, ada banyak senior-senior di sini. Orang-orang yang percaya kemurahan Tuhan, yang percaya kasih karunia Tuhan, yang percaya kemurahan Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan apapun yang sanggup dia kerjakan karena dia percaya mungkin di tangan kirinya, mungkin di tangan kanannya, atau mungkin dua-duanya sama baiknya. Amin. Jadi saya mau katakan hari ini, ayo, kalau engkau percaya kasih karunia Tuhan, lakukan sesuatu. Saya selalu berkata dan keras, orang-orang yang hidup dalam kasih karunia justru harusnya lebih serius. Kenapa? Supaya Tuhan punya cara melakukannya di dalam hidup. Loh iya dong, bagaimana Tuhan mengaruniakan kepada saya air minum kalau saya nggak bawa wadah? Dan segini yang saya bawa, ya segini Tuhan kirimkan. Kalau saya nggak bawa apa yang saya bawa? Tangan saya. Berapa lama dan ini akan bocor. Maka saya katakan untuk menerima semua bentuk, semua penggenapan, semua manifestasi dari kemurahan, kasih karunia, kemudian kesanggupan, mujizat, keajaiban Tuhan itu, lakukanlah sesuatu sesuai dengan apa yang ada padamu. Selebihnya biarkan Tuhan yang melakukan pelipat gandaan, terobosan dan kemurahannya. Amin. Jangan bilang, saya udah berkali-kali ngomong, nggak usah berargumen. Saya nggak bisa banyak bakat. Nah, udah itu nggak usah lagi. Saya nggak mau lagi kita berargumen. Lakukan saja sesuatu. Kau nggak pernah tahu di titik mana, di waktu mana, di tempat mana Tuhan membawamu bertemu dengan seseorang dan Tuhan melakukan bagimu hal-hal yang tidak pernah terpikirkan olehmu. Anlin 1, 2, 3. Saya katakan tadi, apakah Rut pernah berpikir dia akan ketemu dengan Boaz? Enggak, saya yakin enggak. Dia nggak kenal siapa-siapa. Bahkan ibu mertuanya ngomong waktu mereka masih di Moab. Dia sendiri mertuanya nggak yakin apakah masih ada peluang dengan hukum adat mereka. Salah satu dari menantunya ini bisa punya suami. Karena gini saudara, di zaman mereka itu ada prinsip. Kalau ada 3 orang laki-laki, anak laki-laki, dan kemudian yang pertama menikah, dan kemudian suaminya mati, nanti yang kedua itu akan menikahi kakak iparnya. Kalau ini mati, maka yang ketiga akan menikahi kakak iparnya. Kalau ini mati, masih ada peluang dari saudara suaminya. Itu hukum yang berlaku. Dan Naomi tahu. Sudah 10 tahun dia meninggalkan tempat tinggalnya. Dia sendiri gak bisa menggaransi. Apakah masih ada orang-orang dari pihak suaminya, dari marga suaminya, yang masih pada posisi dimungkinkan untuk melanjutkan dan membangkitkan kehidupan bagi mantu-mantunya. Dia sendiri gak yakin. Walaupun ada peluang itu dia gak yakin. Maka dia bilang, gak mungkin kamu ikut saya dan masih mendapatkan masa depan. Tapi yang pertama, orang yang memilih percaya Tuhan walaupun risikonya besar, walaupun peluang berhasilnya secara manusia sangat kecil, Tuhan gak pernah kecewakan. Yang kedua, orang-orang yang percaya pada kasih karunia Tuhan,
lakukan sesuatu. Siapa yang tahu Rut akan ketemu dengan Boaz. Bagi dia ketika berangkat dari mana? Ketika dia berangkat dari Moab. Saya yakin Rut nggak bisa berharap banyak, karena nggak ada referensi, nggak ada catatan, nggak ada kisi-kisi, nggak ada gambaran yang bisa diberikan oleh ibu mertuanya. Apakah dia masih punya peluang dari pihak bapak mertuanya? Siapa tahu masih ada laki-laki yang punya status, punya posisi, masih bisa melanjutkan hidup di dalam dirinya. Tapi dia memilih percaya dan berkata, kepada Tuhanmu aku menyerah dan berserah sepenuhnya. Amin. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Amin. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Amin, amin, amin. Kau menopangku. Mari bersyukur kepada Bapa yang baik. Katakan sama-sama. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Amin. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Apa yang Tuhan kerjakan kepada Rut, sebuah karya yang sangat mengagumkan. Mari belajar percaya. Tuhan yang sama mau dan sanggup melakukannya bagimu. Ayo, lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu. Pilihlah menyerahkan dan berserah kepada Tuhan dan berkata, apapun yang aku kerjakan, saya menunggu kemurahan-Mu. Saya percaya kasih karunia-Mu. Nantikan itu dan saya percaya, saya sepakat denganmu. Engkau akan mengalaminya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. haleluya, aku percaya. Ku berikan syukurku buat
Tuhan yang mengerjakan itu di dalam hidupnya Ruth. Dia yang mengerjakan itu di dalam hidupnya Hana. Tuhan yang mengerjakan mujizat itu di dalam hidupnya Esther. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang akan mengerjakan di dalam hidupmu. Sebab kasih karunia Tuhan gak berubah. Nggak berubah. Yang diperlukan itu adalah seperti Ruth, memutuskan percaya, menaruh harapannya pada Tuhan, dan dia yakin Tuhan pasti memberkati dengan kemurahannya, dan dia nggak berhenti bekerja. Dan terakhir di pasal yang kedua, Ruth itu orang yang murah hati. Saudara, pada waktu dia mendapatkan bertih gandum untuk dimakan, dan itu yang diberikan oleh Boas itu banyak sampai ada sisa, dia nggak kembalikan, dia karena sudah dikasih kepadanya, dia ambil, dia bawa pulang. Siapa yang dia pikirkan? Ibu mertuanya. Maka saya berkali-kali katakan, jadilah orang yang murah hati, jadilah orang yang punya kepedulian, jadilah orang yang senantiasa bersedia berbagi, jadilah orang yang senang menolong. Biarkanlah tanganmu ringan untuk membantu. Saya nggak punya banyak, dengan apa yang bisa engkau lakukan, latihlah dirimu untuk menjadi orang yang hidup di dalam kemurahan. Yesus ngomong, diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka pasti akan beroleh kemurahan. Anda tahu, Ruth ngalami kemurahan yang super duper amat sangat super duper luar biasa dari seorang yang bernama Boas. Tuhan melimpahi dia kemurahan karena Ruth adalah seorang yang murah hati. Jadi dia sudah punya wadah, dia sudah punya wadah kemurahan hati. Makanya kenapa dia beroleh kemurahan. Saya berkali-kali katakan, teman-teman di Morning Grace, di Pondok Daud, jadilah orang yang murah hati. Amin. Saudara, lanjut. Saya akan teruskan. Anda tahu, perjalanan yang dia alami oleh Ruth ini gambarannya nggak kira-kira. Dia sedang memberikan dirinya memasuki sebuah perjalanan entah berantah. Entah ada kemungkinan masih ada masa depan, entah mungkin dia akan terus menjanda sampai tua, masih berpotensi punya suami, apakah dia masih bisa punya anak, apakah dia masih bisa beroleh keturunan, apakah masih ada yang bersedia menikahi dia, apakah masih ada peluang untuk menikmati hal yang baik di masa depan. Ruth nggak berani berspekulasi, bahkan nggak berani banyak berharap. Dia hanya berkata, Allahmu yang sanggup melakukan mujizat, kepadanya lah aku memilih percaya. Dan dia yakin cara Tuhan yang terbaik. Saudara perhatikan, kita lanjut. Itu enggak beda. Itu seperjalanan seperti orang-orang yang berjalan di hutan belantara, yang dia nggak pernah ke sana dan belum pernah ke sana, dan dia nggak tahu mesti bagaimana. Ya, saya berharap sekali lagi kita belajar sampai pasal yang kedua. Kak Dona Marpau, Kak Novi, nggak usah takut percaya kepada Tuhan. Kak Amel, Kak Ana Sitepu, dan kemudian juga Kak Lai Siatfa, kemudian Ida Jun A14, Bunda Sang Raja Wali, kakak saya Ica Wica Silalahi. Men, saudara, nggak usah khawatir. Mungkin kau berkata, Pak, nanti masa depan anak saya. Belajar dari Ruth. Ruth itu sedang memasuki sebuah perjalanan tanpa garansi masa depan. Kenapa? Dia tinggalkan Moab dan pindah ke Bethlehem menjadi orang asing. Dan Anda tahu, nggak mudah bagi orang yang ada di Bethlehem untuk menikahi perempuan asing. Ruth sedang memasuki sebuah perjalanan seperti orang masuk hutan belantara yang belum pernah dia jalani. Tapi dia berkata, aku percaya Tuhanmu adalah Tuhan yang sanggup. Ya, Bali Eksotik, Barsimbarus, Nopa HR, kemudian juga Kaneke Sagala, Rumpin Tasya, Esther 2018. Ayo, coba pelan-pelan renungkan. Keputusan Ruth itu, Kak Ellen, keputusan Ruth itu, Kak Roland, adalah sebuah keputusan dengan risiko yang sangat-sangat luar biasa. Apa ya namanya? Ruth tahu
loh, gini nih. Ruth itu tahu kalau dia ikut mertuanya, kemungkinan peluangnya untuk memperoleh suami itu sangat kecil. Kak Nora, Kak Eni, sangat kecil. Untuk berani bermimpi akan punya masa depan, Ruth itu gak berani banyak. Kak Mary, si Mare-Mare, Ruth gak berani memastikan apakah dia masih bisa punya suami, apakah masa depannya masih bisa dibangun, apakah hidupnya di masa depan itu masih bisa diperbaiki, masih adakah peluang melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Dia sendiri gak berani memastikan, karena pilihannya untuk ikut mertuanya ke Bethlehem adalah sebuah pilihan untuk menjadikan dirinya sebagai orang asing dan perempuan asing. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi ada firman Tuhan berkata, Yesus berkata, barang siapa meninggalkan ayah dan ibunya karena aku. Kan Ruth meninggalkan ayah ibunya di Moab. Padahal kalau dia tinggal di sana, Kak, Bali eksotik. Kalau dia tinggal di Moab, Kak, putri sulung, kemungkinan dia untuk punya suami absolutely yes, sangat besar. Tapi dia milih tinggalin. Dan firman yang disampaikan oleh Yesus, dia gak akan kehilangan. Betul, nanti kita akan lihat. Tuhan pertemukan Ruth dengan Boaz. Dan itu kebetulan. Tapi apakah itu kebetulan? Enggak. Tuhan sedang membuka jalan untuk Ruth. Membayar dalam tanda kutip. Menganugerahkan kepada Ruth upah dari keputusannya mempercayai. Maka Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Di depan dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa percaya kepada Tuhan, barang siapa berpaling kepada Tuhan, barang siapa yang akan mengandalkan Tuhan, barang siapa yang berharap kepada Tuhan, dia harus percaya yang pertama, Tuhan itu ada dan Tuhan memberi upah, memberi reward, memberi penghargaan, mengerjakan sesuatu kepada orang yang sungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Dan Tuhan menggenapi itu kepada Ruth. Maka yuk, gak pernah sia-sia Anda percaya Tuhan. Aku gak pernah sia-sia. Jadi kalaupun di Alkitab dikatakan kebetulan dia ada di ladang milik Boaz, tapi dari pandangan Tuhan, dari cara kerja Tuhan, Tuhan sedang membalas kepada Ruth sebuah pilihan yang tidak mudah dan Tuhan hargai. Dan Tuhan berkata, Ruth, saya hargai keputusanmu untuk percaya. Dan hari ini saya buka jalan bagimu. Walaupun Ruth berangkat ke satu tempat seperti orang yang sedang berjalan di padang belantara. Saya katakan gak usah khawatir. Engkau punya Tuhan. Gak usah khawatir. Pagi hari ini taruh di iman. Kalau Tuhan sanggup membawa Ruth masuk dalam kemurahannya ketika dia percaya. Pilihlah percaya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan mengerjakannya bagimu. Oke Kak Yuni? Tuhan berkati, salam buat Ko Ferry ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Kami memilih percaya. Ajarku memahami
semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Jangan takut menaruh harapanmu kepada Tuhan. Jangan takut berharap kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik bagimu. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Kami memilih untuk percaya Tanpa seribu tanya, sekalipun mata kami tidak namun melihat. tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi pilihlah percaya. Dia Tuhan yang sama. Amin. Dia Tuhan yang sama yang tetap sanggup melakukan bagimu. Kalau Ruth Dia tolong, Dia sanggup melakukannya bagimu bahkan lebih dahsyat. Haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Ya, gambaran perjalanan Ruth ini mungkin mirip-mirip dengan pujian ini. Ketika Ruth memutuskan untuk ikut mertuanya, dia sedang menggambarkan sebuah perjalanan seperti orang yang sedang berjalan di dalam hutan belantara ke tempat yang belum pernah dia jalani, dan nggak tahu ada siapa di sana, nggak kenal siapapun di sana. Tapi keputusan dia untuk berangkat walaupun dia nggak tahu apa yang akan kemudian terjadi, dia memilih memandang kepada Tuhan dan berkata, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku. Engkau yang sanggup melakukan itu di masa lampau, saya percaya Engkau sanggup melakukannya bagiku. Amin. Maka taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Saudara, coba kita lihat sebentar ayat-ayat berikutnya. Nah, setelah Ruth kembali dari sepanjang hari memungut jelai, ya, Kak Libra, Kak Tirsa, Kak Marni, Sinta Sitompul, ayo belajar percaya.
ketika dia bekerja di tempat yang kebetulan. Tapi saya katakan, apakah itu kebetulan? Enggak. Kan Tuhan menetapkan jalan-jalan hidup, dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalaupun orang itu jatuh, tidak akan dibiarkan tergeletak, sebab tangan Tuhan yang akan menopangnya, mengangkat dia kembali. Sekali lagi, jalan hidup orang benar. Siapa orang benar? Orang yang berani mempersembahkan dan mempercayakan dan percaya kepada Tuhan dan berkata, aku berserah, I surrender all. Ruth berkata, aku gak punya pilihan lain. Saya gak punya alternatif lain. Walaupun perjalanan ini seperti perjalanan di hutan belantara, tapi kepada Tuhan aku memilih percaya, dan ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jalan hidup orang benar itu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kalaupun orang itu jatuh, tidak dibiarkan tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang akan mengangkatnya. Ketika Ruth berangkat ke Bethlehem, seperti seseorang yang sedang berjalan di hutan belantara, jangan khawatir. Ada tangan Tuhan yang memegang tangan Ruth untuk berjalan. Tuhan membawa dia, kebetulan dia ada di ladang miliknya Boas. Kebetulan hari itu juga Boas ada. Hari itu juga Boas bertanya. Dan kemudian hari itu dikasih tahu bahwa dia adalah perempuan Moab, menantu dari Naomi. Dan kemurahan Tuhan yang sudah dia ucapkan sebelum meninggalkan rumah, pelan-pelan mulai tergenapi. Sampai akhirnya dia pulang membawa hasil yang sangat luar biasa. Ayat 17 pasal 2, dia bisa menghasilkan dari pagi sampai sore itu kira-kira 1 eva. Dan 1 eva itu adalah bekal yang bisa untuk seseorang makan 1 bulan. Itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Orang memungut jelai, memungut berkas-berkas yang jatuh pada waktu panen, bisa mengumpulkan 1 kali bekerja 1 hari, cukup untuk makan 1 bulan. Itu nyaris gak pernah terjadi dalam sejarah pemungut jelai. Loh, namanya Anda yang pernah tahu sawah ya, di depan rumah saya ini ada sawah. Itu para yang menyabit itu ya kerjakan dengan serius. Sangat minim, karena saya belajar mengenai jelai ini. Saya setiap kali mereka panen, saya perhatikan berapa banyak sih yang terjatuh, atau berapa banyak sih yang tertinggal. Pada waktu orang-orang itu panen, enggak banyak, saudara. Saya perhatikan setiap kali panen di depan rumah, saya perhatikan. Artinya begini loh, orang-orang kalau bisa mendapatkan 1 hari kerja untuk makan 3 hari, itu sudah bagus. Kalau dia memungut jelai dan kerja dari pagi sampai sore hari, dan dia bisa mengumpulkan hasil untuk bekal makannya 3 hari, itu sudah bagus. Tapi apa yang dialami oleh Ruth? Bekerja 1 hari untuk hasil 1 bulan. Apa yang membuat dia peroleh itu? Kasih karunia, kemurahan. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Dan kenapa dia beroleh kemurahan Tuhan? Karena dia mempercayakan tuh hidupnya kepada Tuhan. Amin. Ya. Selamat pagi buat Putri Sulung Boru Siregar. Keluarga kami sedang terguncang masalah keuangan. Tenang, Bu Putri, yang mengalami situasi ada goncangan ekonomi, finansial, itu bukan cuma Kak Putri, ada banyak. Ayo belajar. Hari ini Tuhan melakukan mujizat di dalam hidupnya Ruth dengan cara yang gak pernah bisa dipahami. Bekerja 1 hari untuk hasil 1 bulan sebagai pemungut jelai, itu gak pernah terjadi dalam sejarah. Saya sudah 2 tahun ada di depan sawah ini. Setiap kali saya ingat kisah ini, saya cuma pikirkan, ya, untuk menghasilkan beras jatah 1 bulan, katakanlah itu butuh 10 kilo.
10 kilo beras untuk makan 1 bulan itu butuh 1 karung. Dan untuk mengumpulkan 1 karung beras nggak akan pernah bisa dicapai dengan cara memungut jelai atau berkas-berkas yang terjatuh dari proses panen. Itu nggak pernah. Tapi kenapa Rut bisa beroleh ini? 1, karena dia dapat kemurahan Tuhan. Lewat siapa? Lewat Boas. Kenapa? Karena Rut percaya. Maka teman-teman yang hari ini sedang bergumul dalam keuangan, dalam finansial, taruh imanmu. Kalau itu kesalahanmu minta ampun, kalau itu kesalahanmu bertobat, kalau itu kesalahanmu datang sama Tuhan minta ampun dan minta kepada Tuhan pemulihan. Harapkan kasih karunia-Nya, sungguh-sungguh dengan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, pilihlah untuk percaya kepada Tuhan dan lakukanlah segala yang baik bersama dengan Tuhan. Rut ini ngalami kondisi yang sama, saudara. Bukan cuma tergoncang secara keuangan, dia nggak punya apa-apa untuk dimakan. Dia nggak punya apa-apa untuk dimakan. Bukan cuma tergoncang secara ekonomi. Ketika Rut dan Naomi tiba di Betlehem, mereka nggak punya apa-apa. Itu sebabnya Rut bekerja. Jadi apa? Pemungut jelai. Berapa sih yang bisa didapatkan dari seorang pemungut jelai? Kalau dia bisa dapatkan untuk makan 3 hari bekerja seharian, itu sudah bagus. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang diterima oleh Rut. Kenapa dia terima? Karena dia menaruh harapannya, percaya kepada Tuhan. Dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Apapun yang dia kerjakan diberkati oleh Tuhan. Teman-teman yang sedang mengalami pergumulan keuangan, mengalami pergumulan kesehatan, lihat bagaimana cara Rut beroleh kemurahan Tuhan. Dimulai dari mana? Percaya. Rut percaya Tuhan sanggup. Rut percaya Tuhan mampu. Rut percaya bukan cuma Tuhan itu sanggup dan mampu, tapi dia percaya Tuhan itu mau. Makanya waktu ada 1 orang kusta datang tersungkur di hadapan Yesus, dia bilang begini, "Guru, Rabi, kalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku." Dan Yesus ngomong apa? "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Sekali lagi. Orang ini datang tersungkur dan dia bilang dia tahu Yesus mampu. Dia tahu Yesus sanggup. Tapi dia sendiri gak yakin apakah Yesus mau. Kenapa? Karena sakit kusta itu dianggap adalah orang yang dikutuk. Makanya dia berkata, kalau Tuhan, kalau Rabi, kalau Yesus mau. Dan kabar baiknya Kak Lina, kabar baiknya Kak Roland, kabar baiknya Kak Lindawati, kabar baiknya Kak Putri Sulung, Kak Nova, kabar baiknya Kak Kari Sembiring, Rusliana, kabar baiknya Kak Ana Sitepu, Kak Ellen, Kak Tiar, Kak Tirsa, Kak Selo. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang punya pergumulan. Kabar baiknya Kak Weni, bukan cuma Yesus mampu, tapi dia bilang aku mau. Opung Kennedy, Alia, Rotua, Dorsina Adrianus, Kak Vita di Malaysia, Bilangan, Kak Dona Marpaung, Kak Lubis Rosliana, Irma Tobing, Mesni Sitorus Pane, Lindawati, Bunda Sang Raja Wali. Kabar baiknya. Dan Tuhan buktikan itu kepada Rut. Dia mau. Sama. Tuhan yang mau menolong Rut adalah Tuhan yang sama yang mau menolongmu. Ketika dia percaya, Tuhan gak pernah mengecewakan Kak Ririn. Ya. Kenapa kekhawatiran selalu muncul? Ya karena kamu izinkan dan kamu biarkan. Sekali lagi, kekhawatiran itu akan terus lewat di depan rumahmu. Masalahnya kalau kamu buka pintu ya dia masuk. Saya punya rumah ada pagarnya. Saya gak akan izinkan kekhawatiran masuk ke dalam rumah saya. Dia lewat aja dari blok C ke blok D, mundur lagi ke blok C, ke blok B. Biarin aja kekhawatiran muter-muter di situ. Terserah dia lah kalau dia nggak capek-capek. Tapi saya tidak akan mengizinkan kekhawatiran masuk di rumah saya. Gimana caranya? Yang gak usah saya perhatikan.
Saya kerjakan apa yang mesti saya kerjakan. Saya lakukan apa yang saya lakukan, yang saya harus lakukan. Sekali lagi, seperti Tuhan menolong Ruth karena Ruth memilih percaya, seperti Tuhan menolong Ruth karena Ruth belajar berserah, seperti Tuhan menolong Ruth karena dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya terlebih amat sangat percaya Tuhan yang sama bersedia, sanggup, mampu, dan mau menolong. Kak Halu, ya, Kak Suryani Sianipar. Sekali lagi, Kak Eni, bukan cuma Tuhan mampu, tapi dia mau. Ya, taruh itu di hati. Seperti Tuhan menolong Ruth dengan semua pergumulannya yang sangat kompleks. Pergumulan masa depannya yang gak tahu apakah dia masih bisa dapat suami atau tidak. Pergumulan soal keuangan untuk hidupnya dan hidup mertuanya. Dan pergumulan-pergumulan yang lain yang akan dia jalani ke depan. Tapi dari awal dia sudah berkata, memutuskan dan memilih dan teguh berkata, aku punya Tuhan, dan memilih percaya kepada Tuhan yang mengerjakan semua perkara-perkara besar di masa lalu. Jadi kalau Anda sedang terguncang soal ekonomi, keuangan, finansial, tenang. Bukan cuma kamu yang mengalami, dan kabar baiknya bukan cuma Ruth yang ditolong. Esther pernah ditolong, Petrus pernah ditolong, Daud pernah ditolong, Abraham, Ishak, dan Yakub pernah ditolong. Orang-orang yang memilih percaya kepada kemampuan dan kesanggupan dan Tuhan yang mau, orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan nggak pernah dikecewakan. Amin. Saya mau pagi hari ini taruh iman. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap rancangannya. Ketika Tuhan memilihmu, ketika Tuhan memanggilmu, Tuhan gak pernah memilihmu dengan cara yang iseng. Aduh, karena gak ada yang bernama Roslina Lubis, udah saya pilih dia. Tuhan memilihmu dengan rencana yang sangat luar biasa. Amin. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Inilah yang dialami oleh Ruth. Tuhan menunjukkan kasih setianya. Tuhan menunjukkan kesanggupannya. Karena Ruth percaya. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
deklarasikan kepada Tuhan yang sanggup. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setia itu salah satu bentuknya adalah tidak berubah. Maka saya berkali-kali katakan, taruh di dalam imanmu dan percayalah kalau Tuhan menolong Ruth dalam segala pergumulannya, termasuk pergumulan ekonomi, masa depan, keuangan yang akan dia makan, dia minum di depan. Ketika Tuhan sanggup menolong Ruth karena dia percaya dan berserah, lakukan hal yang sama. Maka berkali-kali saya katakan di Morning Grace di Pondok Daud, jangan titip iman. Enggak boleh. Saya berdoa untukmu, saya sepakat denganmu. Ya, sekali lagi. Jadi kalau saudara datang, Pak BE tolong doakan, jangan titip imanmu hanya kepada saya. Yang benar adalah engkau percaya, saya percaya, kita sepakat, saya berdoa. Ya, kenapa saya mau Anda bertumbuh? Ya, saya gak mau Anda bertumbuh. Jadi jangan taruh tanganmu kepada saya, tapi taruh tanganmu kepada Tuhan. Karena engkau yang tahu seberapa banyak engkau perlu dari Tuhan. Engkau yang tahu seberapa besar engkau butuh pertolongan Tuhan. Engkau yang tahu seberapa kuat, seberapa dahsyat engkau membutuhkan kemurahan Tuhan. Tapi ketika, maka saya bolak-balik begini, percayai, taruh di hatimu, taruh di imanmu. Kalau Tuhan sanggup menolong Ruth dan membebaskan dia, mengangkat dia, melakukan mujizat, melimpahi dengan kemurahan, taruh imanmu. Saya juga percaya Tuhan yang sama sanggup melakukannya bagi saya. Dan ketika engkau percaya, saya sepakat. 2-3 orang sepakat. Jadi jangan cuma pendeta yang sepakat, nggak boleh. Ya, mungkin Anda akan aneh, ini gimana sih Pak Pendeta diminta doain malah disuruh? Iya loh, firmannya berkata 2 atau 3 orang sepakat. Berarti kalau kita berdoa, Anda sepakat dulu dengan Tuhan, saya sepakat dengan Tuhan, kita berdua sepakat, maka apapun yang kita doakan Tuhan akan lakukan. Jadi jangan titip iman Kak Lindawati, Kak Weni, Kak Zai, Kak Nova, Kak Susi. Jangan titip iman. Yang benar adalah saudara percaya punya iman, saya punya iman. 2 orang yang punya iman sepakat berdoa. Amin. Kak Selo, Kak Asyang Bernadette, Kak Dorsina Adrianus. Ya, STL Eli Wiles. Ya, Daniel Nugroho. Jadi ketika saudara Pak BE tolong doain, iya, caranya adalah, makanya kenapa saya bagikan firman, kenapa saya ceritakan kisah mengenai Ruth, supaya dari firman Tuhan yang kita pelajari tentang Tuhan mengangkat, memulihkan, mempromosikan, membawa Ruth masuk dalam dimensi yang gak pernah dia bisa bayangkan. Itu membuat imanmu percaya dan engkau berkata, iya ya, kalau Tuhan tolong Ruth, Tuhan tolong saya.
Nah, ketika engkau percaya, saya sepakat dengan imanmu karena saya juga percaya. Kalau Tuhan menolong Ruth, Tuhan juga tolong Rusliana, Tuhan juga tolong Duyani Saputra, Tuhan juga tolong Putri Sulung, Tuhan juga tolong semua teman-temanku yang hari ini sedang bergumul. Nah, ketika engkau percaya Tuhan yang menolong Ruth adalah Tuhan yang sanggup menolongmu, saya juga percaya. Kita berdua sepakat, ayo kita deklarasikan dengan doa. Dengan cara seperti itu firman tadi digenapi, 2 atau 3 orang sepakat meminta kepada Tuhan, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Ya, kata Tinora Simanjuntak, maka kenapa selalu walaupun 1-2 ayat, saya pengen saudara belajar karena firman itulah yang membuat imanmu muncul dan imanmu lah yang membuat sorga berkenan. Kenapa kita merenungkan firman? Supaya Anda punya iman, karena imanlah yang membuat perkenanan Tuhan bekerja atasmu. Ya, jadi mulai hari ini ayo belajar ketika dibagikan firman, renungkan. Kalau ada kisah mengenai cara kerja Tuhan, renungkan. Begitu Anda punya iman, saya punya iman, kita berdua yang punya iman ini sepakat berdoa kepada Tuhan, maka permintaanmu akan dikabulkan dan dilakukan oleh Bapa di sorga. Nah, begitu cara kerjanya. Sehingga semakin hari Anda semakin bertumbuh. Engkau makin mengenal Tuhan. Hari ini engkau ditolong Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau punya pengalaman dengan Tuhan. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Dan sepanjang tahun ini saya rindu teman-temanku beroleh amazing grace. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Menikmati perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dengan cara yang tidak engkau pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan sanggup menyediakan? Sanggup. Sekalipun peluangnya kecil, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Sekali lagi, jalan hidup orang benar diterangi cahaya firman Tuhan. Dan kalau Anda jatuh, Anda gagal, kemudian Anda ambruk, Tuhan tangannya gak pernah jauh. Dia akan mengangkat engkau dan kau tidak akan dibiarkan tergeletak. Itu yang dialami oleh Ruth. Coba lihat sebentar saudara, lanjut ke kisah Ruth pasal yang kedua. Kemudian Ruth bertanya, di mana kamu dapat itu semua? Ada satu orang punya ladang namanya Boas. Ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya itu, diberkatilah kiranya Boas itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Siapa yang hidup? Ruth dan Naomi. Siapa yang mati? Mertuanya dan kedua suaminya dan kedua anaknya laki-laki. Lagi kata Naomi kepada mertuanya, kepada menantunya, orang itu, Boas itu adalah kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus hidup kita. Rupanya masih ada salah satu yang berkemungkinan besar untuk melanjutkan riwayat hidup Elimelek lewat pernikahannya dengan Ruth. Salah satunya adalah Boas. Kok bisa Tuhan pertemukan dengan cara kebetulan? Bukan kebetulan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dipertemukan dengan orang yang tepat, Tuhan akan memulai, atau Tuhan akan melanjutkan, atau Tuhan akan menggenapi apa yang sudah Dia rancang untuk saudara dan saya terima. Maka jangan pernah putus asa. Dan saya berkali-kali katakan, lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu, jangan jadi orang malas. Engkau gak pernah tahu di tempat mana, pada waktu kapan, dipertemukan dengan siapa. Apa yang kau kerjakan itu menjadi cara Tuhan untuk memberkatimu, memulihkanmu, menolongmu, mengangkatmu, mempromosikanmu, memulihkanmu. Engkau tidak pernah tahu. Kalau Ruth gak bekerja, dia gak akan ketemu Boas. Tapi karena dia percaya ada kemurahan Tuhan, dan dia hanya, Ruth itu cuma punya tenaga, tapi dengan apa yang dia punya, yang gak banyak menurut orang,
Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar, bahkan jauh lebih besar dari apa yang dapat kamu doakan dan pikirkan. Tuhan pertemukan Ruth dengan seorang yang bernama Boaz, dan ternyata secara kebetulan salah satu pria yang masih berpeluang untuk suatu ketika menjadi suaminya, dengan catatan mereka mau. Mereka mau. Tapi setidaknya kita bisa melihat orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu gak pernah kehilangan masa depan. Maka saya katakan sekali lagi, Ruth itu meninggalkan ayah dan ibunya. Dan saya sangat yakin seluruh orang Moab yang mengenal Ruth, dan ketika dia memutuskan untuk pindah dan ikut mertuanya ke Bethlehem, pasti akan ngomong, Ruth gak salah. Lu gak salah ninggalin ayah ibumu. Lu gak salah tinggalin bangsamu. Lu gak salah tinggalin sahabat-sahabatmu. Lu gak salah kalau kamu di Moab. Kamu gak kehilangan apa-apa. Kamu masih berpeluang punya suami. Lah kalau kamu ikut mertuamu, kecil kemungkinan. Amin. Tapi saya mau sampaikan buat saudara, lakukan sesuatu. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang meninggalkan ayah dan ibunya untuk mempercayai Tuhan dan hidup dalam kepercayaannya kepada Tuhan, dia gak akan kehilangan apa-apa. Nanti kita akan lihat 22 murni, ya, Kak Linda, Kak Rusliana, jangan khawatir melakukan sesuatu bagi Tuhan SDQ, ya. Jangan khawatir Kak Treasure, Marian, jangan khawatir. Maka saya bilang tadi, jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang senang berbagi. Jadilah orang yang suka menolong. Jadilah orang yang suka berkontribusi, Kak Rina Milala. Sekecil apapun. Jangan kamu khawatir. Nanti kalau saya bagi, nanti kalau dia balas, udah gak usah pikirin. Genapi aja apa maunya Tuhan. Biarkan Tuhan menggenapi apa yang menjadi maunya bagimu. Amin. ASDQ, Kak Lubis. Udah genapi aja maunya Tuhan. Biarkan Tuhan menggenapi maunya di hidupmu. Gak usah tungguin. Gak usah tungguin. Maka 1 Korintus 15, berdirilah teguh. Jangan goyah. Ini imanmu, gak boleh goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, dalam ibadahmu kepada Tuhan, dan dalam segala sesuatu yang kau lakukan kepada Tuhan, jeripayahmu, pengorbananmu, taburanmu, kontribusimu, kemurahan hatimu tidak akan pernah sia-sia. Trust me. Percaya firman Tuhan. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu, taburanmu, kontribusimu, perbuatan baikmu, kemurahan hatimu gak akan pernah sia-sia. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang bahkan kau gak pernah terpikir sebelumnya. Itulah Tuhan yang sanggup, yang memanggilmu dan memilihmu. Maka hari ini ayo, Ida Ratna Tobi, Lubis Rosliana, belajar dari Ruth. Lalu berkatalah Ruth kepada menantunya itu. Lalu kata Ruth kepada mertuanya, lagi pula orang itu berkata kepadaku, tetaplah dekat-dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu Naomi kepada Ruth katanya, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Ya, Naomi bilang, udah, kalau kamu sudah dengar kata Boaz, percaya, ikuti saja. Demikianlah Ruth tetap dekat pengerja-pengerja perempuan Boaz untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu dia tinggal pada mertuanya. Jadilah orang yang setia kepada Tuhan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu gak selalu urusannya dengan gereja. Ketika engkau melayani, ketika engkau berbagi,
ketika engkau memperhatikan, ketika engkau berdoa, ketika engkau menopang saudaramu, ketika engkau berdoa untuk gembalamu, engkau berdoa untuk pendetamu, berdoa untuk saudara-saudaramu yang sedang membutuhkan pertolongan, engkau sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu enggak ada yang sia-sia, Kak Tricia. Ada. Orang yang menabur pasti akan menuai. Frau Noveria Saragi. Amin. Gak ada yang sia-sia. Dan Ruth sudah buktikan. Ruth buktikan firman itu tergenapi. Gak ada yang sia-sia. Ketika dia memikirkan hidup mertuanya, ketika dia memikirkan masa depan mertuanya, ketika dia memikirkan makanan dan hidup ibu mertuanya, saya katakan Ruth menabur, Ruth menuai dengan ajaib dan sangat menakjubkan. Yuk, tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak ada yang sia-sia. Ya, ayo berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan imanmu bersama dengan Tuhan. Jangan mundur, jangan khawatir, jangan kecut, jangan tawar hati. Serumit apapun, seberat apapun pergumulan, engkau adalah anak. Dan Bapamu tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Percaya, tangan Tuhan selalu terulur bagimu. Amin. Bersamamu di setiap musim dalam hidupku, kau terindah saat ku berjalan denganmu. Milikimu lebih dari segala-galanya, kebahagiaan terbesar ku jadi anakmu. Amin. Kami percaya Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang tak pernah lalai, selalu menepati janji. Kau setia di sepanjang hidupku. Tiada kata yang dapat terucap saat rasakan kehadiranmu. Kau beri kesembuhan, kau beri kelepasan, kau beri kemenangan. pujian ini dialami sempurna oleh Ruth. Dan ketika engkau menyanyikan ini, percayalah, kalau Tuhan melakukannya buat Ruth, Tuhan yang sama, Tuhan yang sama, Tuhan yang sama, Dia melakukannya bagimu. Ayo, yang diperlukan adalah percaya. Dan katakan kepada Tuhan, aku tidak khawatir, aku adalah milik kepunyaan-Mu. Amin, amin, amin. Ayo sama-sama naikkan pujian ini. Bersamamu di setiap musim dalam hidupku, kau terindah saat ku berjalan denganmu. Milikimu lebih dari segala-galanya, kebahagiaan terbesar
sama-sama deklarasikan kepada Bapa. Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang tak pernah lalai, selalu menepati janji. Kau setia di sepanjang hidupku. Tiada kata yang dapat terucap saat rasakan kehadiranmu. Kau beri kesembuhan, kau beri kelepasan, kau beri kemenangan. Ini yang kami terima sepanjang hari ini. Kau beri kesembuhan, kau beri kelepasan, kau beri kemenangan. Ayo bangun imanmu, bangun kepercayaanmu. Ketika engkau memilih percaya kepada Tuhan dan seluruh kesanggupannya, ayo deklarasikan, engkau Tuhan tidak pernah gagal, engkau Tuhan tidak pernah lalai. Semua yang kau rancang, semua yang kau janjikan, semua yang kau firmankan, ketika aku percaya dan berserah, semuanya engkau genapi. Ya, teman-teman yang lagi sakit, yang sedang bergumul dengan kesehatanmu, yang bergumul di dalam keluargamu, yang bergumul di dalam hubungan, yang sedang bergumul secara keuangan, tenang. Yang diperlukan itu adalah percaya. Itu aja. Ya, judul pujian yang baru-baru Bang, judulnya Bersamamu. Ya, yang nyanyi itu Putri Siagian. Bersamamu dari Putri Siagian. Saudara sekali lagi, kalau kita lihat Ruth, apa sih yang bisa diandalkan? Memelihara hidupnya dan memelihara hidup mertuanya sebagai orang asing dan pemungut jelai. Apa yang bisa diandalkan? Pada umumnya orang kalau bekerja sehari itu untuk mendapatkan bekal makan 3 hari udah bagus. Nah sekarang kalau 1 hari untuk berdua, berarti mereka cuma bisa bekerja 1 hari untuk hidup mereka 1,5 hari karena berdua yang makan. Tapi lihat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang tidak khawatir, yang mempercayakan semuanya kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Ruth bekerja 1 hari untuk 1 bulan. Amin. Kak Rotua, selamat bekerja ya. Amin. Teman-teman yang sedang mengalami pergumulan dengan sakit penyakitmu, saya berkali-kali katakan, jangan pelototin penyakitmu. Jangan meratap di situ, jangan tinggal di situ. Ya. Besok pagi topi ulos ya, topi ulos. Saya nggak punya ulos. Saya adanya topi Bali sama topi Jawa Barat, saudara ya. Saya nggak punya topi ulos, jauh dari Bali ke Denpasar, saudara ya. Nanti tunggulah kalau ada stok, nanti saya tunggu Dona Marpaung cari stok dulu. Nanti kita beli secara online, saudara ya. Amin. Sekali lagi, belajar pelan-pelan, pelajari Ruth sampai pasal yang kedua. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan itu sungguh menakjubkan, melakukan sesuatu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saya berdoa hari ini di rumah banyak. Di rumah banyak. Masa saya mesti ke Medan? Aduh, jauh kali pun. Nantilah kalau saya pas liburan ke Medan, Mas, saya mampir ke sana, mungkin saya bisa jalan bentar ke Parapat kali ya. Satu target yang belum tercapai sampai hari ini. Saya belum pernah berenang di Danau Toba. Ya, belum pernah seumur-umur. Sudah mau 57 tahun. Sekolahnya alumni Tarutung, berkali-kali ke Balige, ya. Saya berkali-kali ke Balige, tapi belum pernah saya berenang di Danau Toba. Itu akan menjadi, di Depok, saya pikir di Medan Kak Lubis. Sama ya Kak Linda ya. Oke, nanti kalau gitu kita janjian sama-sama kita ke Parapat nanti ya.
tadi judulnya Kak Meni itu bersamamu. Ya, bersamamu dari Putri Siagian. Kak Damaris Neibaho, kampungmu mantap ini. Semakin banyak rumah saya di pinggir Danau Toba. Aduh. Saya bayangin saudara ya kalau ke Danau Toba itu kemudian dimasakin arsik. Dan kemudian kita makan kemudian di dapur. Dan dapurnya itu mengarah ke Danau Toba. Aduh, udah makan arsik. Dan kemudian ada ikan teri. Dan kemudian ada sayur kangkung yang ditumbuk. Kemudian pakai apa namanya itu, pakai santan. Wah, itu mantap kali itu. Semakin bersemangat tahun ini saya mau cuti dulu. Kayaknya rute pertama saya ke Danau Toba dulu, nanti saya liburan. Saya akan terbang turnya nanti di Silangit saudara ya. Dari Siborong-Borong nanti naik travel sampai ke mana? Sampai ke Parapat. Nanti di Parapat kita nginap. Dari situlah nanti saya akan berenang dari Parapat sampai ke Samosir. Enggak, berenangnya 20 meter karena setelah itu ada kapal yang bawa sampai ke sana ya. Habis itu mungkin nanti saya ke NTT ya. Kupang, NTT, Pulau Flores sampai ke Pulau Sabu nanti, mudah-mudahan ada waktu ya saudara ya. Ya, sekali lagi. Ya, Kak Damris Neibaho, jangan ketawa. Saya berenang betul 20 meter ya. Saya nggak mungkin lah dari Parapat sampai Samosir. Waduh, itu berapa kilometer itu. Nanti belum apa-apa saya udah digigit, dicubitin sama ikan mas yang ada di Danau Toba sama ikan mujair. Dibilang iya ada cowok ganteng, ada cowok ganteng. Oke, Kak Wica silalahi nanti kalau ke Jakarta info iya. Saya sudah lama nggak ke Jakarta. Betul, saya kalau ke NTT kayaknya perlu sampai ke Ambon juga, nanti kita lihatlah waktunya saudara. Saya justru semakin bersemangat ketika saya bertemu dengan Anda. Saya kepikir ya kapan ke Maluku, kapan ke NTT, ke Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya pengen perjalanan misi lagi saudara ya. Dari Sumatera nanti sampai ke, satu lagi yang belum pernah saya ke Papua saudara ya. Saya pengen ke Papua, pengen jalan-jalan ke sana ya. Kalau ke Pontianak nanti saya ngajak Ibu Mega lah ya, ke Pontianak kita jalan-jalan ya. Saya nanti Kamarni ya. Saya udah 5-6 kali ke Makassar dulu pelayanan, tapi nggak pernah kesampaian ke Toraja. Saya iri, pengen waktu pertama kali lihat bus-bus yang ke Toraja, saudara. Aduh, belum ada double decker di Pulau Jawa. Itu bus dari Makassar ke Toraja. Aduh, itu busnya keren-keren luar biasa. Saya bilang kapan lah nikmati perjalanan dari Makassar ke Toraja ya saudara ya. Tapi nanti next, saya percaya ada waktunya. Oke, itu nanti dulu kita omongin. Saya tutup dulu yang ini. Saudara kalau udah ngomongin jalan-jalan, makan dan minum, bersemangat sekali saudara ya. Saya live-nya jam 5 pagi Kak Meni. Dan nanti jam 10, jadi 2 kali. Yang tidak bisa hadir di pagi hari, saya juga melayani ngajak ibadah di jam 10 pagi ya. Supaya teman-teman semuanya boleh bertumbuh. Satu kerinduan saya, ya saudara ya. Ya nanti ke Makassar Kaweni kabari ya. Saya kalau ke Makassar itu, saya 3 kali suka jalan-jalan ke Panakukang. Ke Mall Panakukang, tapi saya paling aneh jalan-jalan ke Mall Panakukang itu saudara, lucu loh di sana. Itu jalan setengah bisa diambil sama parkir motor. Iya loh. Itu setengah jalan ya. Esther Dian Sirait, ya betul. Kalau sudah Marga Sirait ini penguasa Parapat semua nih teman-teman ya. Jadi kalau saudara ketemu Marga Sirait pasti kampung halaman mereka di Parapat, dan mereka adalah orang-orang yang sangat sukses di sana ya. Sirait itu orang-orang yang sangat, mereka sebagian besar adalah berbisnis di bagian transportasi ya. Saya 6 tahun di Bali. 6 tahun kan sudah pulang. Main ngomong 6 tahun dari kemarin, sekarang kan udah gak di Bali tuh. Ya, berdoa saudara, saya lagi rindu dengan ketemu Anda ini. Saya pengen tur lagi, misi lagi dari Sumatera. Iya loh. Saya 6 tahun loh di Bali. Sekarang di mana? Di Ambon. Jadi maksudnya saya mau ke Bali atau ke Ambon gitu loh. Saudara ini kadang-kadang suka membawa saya jadi semakin segar pagi-pagi. Oke, Kak Olive, salam hormat dari Manado. Iya, tunggu ya. Ada 2 provinsi di Sulawesi yang belum saya kunjungi, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara ya. Kak Esther nanti kalau saya ke sana. Nah kalau sama Nita udahlah, saya 7 tahun bolak-balik di Palu, di kota Palu. Tapi entah kenapa saya 7 tahun ke sana nggak tahu sembunyi di mana nih adik saya satu ini. Saya dari 2017 ya, 2017 saya 7 tahun sampai ya 2017. Bukan 2015 saya ke Palu.
Gak tahu dari 2015 ini tak sembunyi di mana. Kayaknya dia takut sekali ketemu dengan saya. Saya 7 tahun bolak-balik ke Palu, Sulawesi Tengah. Dan saya bersyukur di sanalah saya pertama kali menikmati bagaimana enaknya sayur kelor. Sayur kelor itu dimasak bening, kemudian dicampur sama pisang kepok, atau kalau enggak dicampur sama terong, saudara. Luar biasa itu. Pernah ke Morowali, belum nyampe Kakela. Saya hampir berangkat ke Morowali. Ya, ada yang ngajak untuk jalan-jalan. Saya bilang berapa lama? 8 jam. Aduh, saya bilang kalau nggak cuti nggak terkejar. 8 jam berangkat, 8 jam itu 16 jam. Tapi next, berdoalah. Kalau nanti saya jalan-jalan dan pelayanan dan ada misi ke Sulawesi Tengah, ada satu yang belum pernah saya kunjungi. Saya pengen berenang di Danau Poso. Ya, 2008 sampai 2020 saya di Manado. Oh, pantesan. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Tapi dekatnya di TikTok. Ya, oke teman-teman, sekali lagi belajar percaya. Kalau Tuhan sanggup menolong Ruth dengan semua mujizatnya, Tuhan yang sama sanggup melakukannya bagimu. Cecilia Flora Samarinda. Harusnya bisa ya. Iya, harusnya bisa. Karena saya sudah 5 kali ke Balikpapan. Next lah ya. Kita mampir ya. Ini kalau kita ngomongin jalan-jalan ini gak ada habisnya loh ya. Ya, saya tutup dulu ya. Nanti kita akan bikin acara namanya Meragam-Ragam. Nanti semua kita obrol nih. Dari mulai kuliner, perjalanan, wisata, sampai semua nanti cat rambut, kemudian sulam alis, dan kemudian nanti semua kita pelajari ya. Nanti kita bikin acara Meragam-Ragam. Oke, kita tutup dulu ini saudara. Baik, sekali lagi. Kalau Tuhan sanggup menolong Ruth, rahasianya di mana? Dia berserah, dia percaya, dan dia deklarasikan. Dia selalu ucapkan apa yang dia percayai. Dia bilang kepada ibu mertuanya, saya akan pergi memungut jelai di belakang orang-orang yang murah hati. Dan seperti yang dia imani, yang dia nyanyikan, maka berkali-kali saya katakan, ayo nyanyi, ayo nyanyi, ayo nyanyi. Jangan diam, nyanyikan. Kalau engkau percaya dia Tuhan tidak pernah gagal, nyanyikan. Kalau engkau percaya dia Tuhan tidak pernah lalai, nyanyikan. Karena Ruth ketika ngomong apa yang dia percayai, Tuhan kerjakan. Dan yang terakhir, yang berikutnya, jangan malas. Do something. Lakukan sesuatu. Engkau tidak pernah tahu. Bukan soal besar kecil modalmu, bukan soal hebat atau tidak hebatnya karyamu, tapi dengan apa yang ada padamu lakukanlah sesuatu. Sebab saya sudah melihat ada 3 aspek yang Tuhan akan pakai untuk menyatakan amazing grace di hidupmu. Yang pertama, waktunya yang tepat, tempatnya yang tepat, dipertemukan dengan orang yang tepat. Maka kemurahan Tuhan itu akan bekerja dengan dahsyat. Dan itu sudah dialami oleh Ruth. Yang terakhir, jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang murah hati. Itu adalah ciri hidupnya Ruth. Karena kemurahan hatilah dia ikut mertuanya. Setelah dia percaya kepada Allahnya, dia memilih ikut mertuanya. Bisa aja dia percaya kepada Tuhan, tapi dia gak ikut ke Bethlehem. Bisa. Tapi Ruth adalah orang yang murah hati. Cloning. Kamu bangun siang atau sibuk dari pagi, tumben-tumbenan kita mau tutup dia baru muncul. Ya, nanti pasti dia akan hadir lagi di jam 10 aja ya. Oke, sekali lagi. Jadilah orang yang murah hati, jadilah orang yang rajin, jadi orang yang punya iman dan imannya diperkatakan. Dan kedua, jadilah orang yang teguh percaya, aku masih punya Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Ruth, dan hari ini kami kembali belajar. Kami percaya kepada kasih karunia Tuhan. Kami percaya kepada cara kerja Tuhan. Kami percaya kepada waktunya Tuhan. Dan kami percaya kepada kemurahan Tuhan. Yang akan Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Di tempat yang tepat. Pada waktunya yang tepat. Dipertemukan dengan orang yang tepat. Sehingga kami mengalami, kami melihat, kami menikmati dan menjadi saksi. Betapa Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Bapak. Berkati saudara-saudaraku pagi hari ini. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Yang bergumul di dalam kesehatan, yang bergumul di dalam keluarga, yang sedang berbeban di dalam keuangan, di dalam finansial. Aku memperkatakan hari ini pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan
kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan limpah atasmu dan memberkati hidupmu dengan semua kebaikannya. Allahku sudah mencukupi segala keperluanmu, yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu pakai, menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih, bersyukur untuk pagi hari ini. Aku mengangkat tangan memperkatakan berkat. Semua saudara-saudaraku yang beribadah, baik yang ada di room maupun yang sudah meninggalkan room karena pekerjaan, memberkati mereka, melimpahi mereka, menganugerahi mereka dengan seluruh kapasitas ilahimu, memberkati, 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 memberkati. Seluruh pergumulan anak-anakmu di dalam keluarga, Tuhan tolong bukakan jalan dan nyatakan engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa, cinta yang sempurna dari Yesus, hikmat dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, minggu ini, bulan ini, dan sepanjang tahun ini. Percaya, amazing grace limpah, limpah, limpah di hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama berkata, amin, amin, amin. Baik saudara, sampai jumpa nanti jam 10 di dalam ibadah Pondok Daud. Saya pamit dulu, saya mau cari sarapan, saya lapar sekali saudara ya. Karena terakhir kemarin makan itu jam 3 sore. Setelah itu saya gak makan lagi sampai sekarang. Saya mau cari makan dulu. Nah, nanti kita ketemu lagi jam 10 di Pondok Daud. Teman-teman yang mau bergabung di dalam grup WA, silakan DM Kak Rika 88 atau Kak Dona Marpaung atau Kak Rusliana atau Kak Amel ya. Saudara DM nanti supaya dimasukkan sehingga saudara boleh tergabung di dalam grup ini untuk kita lebih mudah berkomunikasi, karena kita tahu hari-hari ini saudara perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, sampai jumpa, semangat, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati oleh Tuhan dan shalom, 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 shalom. Juliansa, Ito Ani Hutagalung, thank you. Kak Amel, Kak Dona, Kak Rusliana, Kak Rika, Kak Pis, Kak Mega di Bandung, Lina di Medan, terima kasih banyak ya. Tuhan berkati, amin. Kak Elon, Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya, Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan.
Sepanjang hari ini saya percaya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan berlimpah di hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir. Katakan kepada Tuhan, aku tidak pernah berjalan sendirian. Aku masih punya Tuhan, punya Bapa yang baik. Dan seperti yang kau imani, seperti yang kau nyanyikan, itulah yang kau alami di dalam hidupmu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Amin. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Amin, amin, amin. Teman-teman, saya pamit ya. Sampai ketemu lagi nanti jam 10. Doa saya sepanjang hari ini, hidupmu, keluargamu, orang-orang yang kau kasihi limpah dengan anugerah dan kemurahannya. Amin, 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 amin.